Kalau kamu cari uang, dagang saja, gedein perusahaanmu. Tapi kalau kamu nyalon wali kota, kamu harus jujur dan ndak boleh macem-macem. Kalau menurut Mbak Christine, kira-kira Pak Jokowi masih tetap mengikuti apa yang menjadi pesan dari ibundanya ini atau bagaimana menurut Mbak Christine? Sekarang mungkin kita bisa mendiskusikan tentang tokoh-tokoh yang cukup menjadi perhatian Mbak Christine sehingga Mbak Christine menulis tentang mereka. Tokoh siapa menurut Mbak Christine yang paling berkesan? Sebetulnya banyak tokoh yang sangat mengesankan bagi saya, dan rasanya hampir semua tokoh yang saya tulis itu tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lain. Semua mempunyai karakteristik dan keunikan sendiri, dan bahkan ketika saya memutuskan menulis buku, antara lain menulis buku biografi, itu ada perubahan perspektif dalam diri saya sendiri, lebih memiliki sedikit kebijakan ya. Ya memang harus komprehensif, nggak mungkin yang kritis terus. Ya. Untuk tidak serta-merta menghakimi orang, bahwa setiap orang punya pertimbangan sendiri untuk memutuskan memilih A, kenapa bukan B, dan seterusnya. Kenapa dia mengambil jalan ke kanan dan bukan ke kiri, atau dia memilih mundur dan tidak maju terus, dan seterusnya. Itu menjadi lebih memahami. Meskipun tidak selalu apa yang dilakukan orang saya setujui, tapi menjadi lebih memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh orang lain gitu. Itu jadi itu yang membuat saya tidak bisa menyebutkan bahwa tokoh ini lebih baik dari tokoh yang lain dan seterusnya. Karena banyak tokoh, termasuk ibunya Pak Jokowi, saya menulis bukunya. Kemudian Ibu Megawati, ada beberapa buku yang saya tulis. Ya. Mungkin kita bisa melihat satu-satu mengapa dan bagaimana dan apa pandangan Mbak Christine terhadap tokoh-tokoh tersebut. Kita bisa mulai dengan Ibu Megawati mungkin, dari buku yang mana lebih dulu? Buku Brave Lady atau satunya? Buku ini. Oh, mana yang lebih dulu Mbak Christine? Ini lebih dulu. Ini yang pertama kali. Oh, di masa perjuangannya dia ya waktu itu ya. Mungkin Mbak Christine bisa menceritakan latar belakangnya. Ini adalah buku Megawati yang pertama. Sebetulnya ini bukan buku biografi ya. Ini terbit di 2015. Sebetulnya ini bukan buku biografi, tapi ini merupakan kumpulan catatan pengalaman para wartawan ketika meliput. Oh, Bu Mega ya. Bu Mega pada masa transisi demokrasi. Ya. Bagaimana kawan-kawan wartawan melihat Bu Mega pada waktu menulis buku ini? Jadi, apakah tetap sebagai wartawan ataukah seperti tadi? Ya, ini dalam buku ini semuanya dalam perspektif pengalaman waktu itu. Sebagai wartawan. Ya, sebagai. Jadi saya mau cerita sedikit. Ya, silakan Mbak. Ya. Silakan. Cerita sedikit ketika di tahun 96 sampai 98. Jadi kalau ada yang mengatakan apa itu Orde Baru, saya nggak tahu Orde Baru. Nah, saya itu termasuk wartawan muda waktu itu, wartawan yang hampir setiap hari gelosotan di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro. Sebelum 96 ya? Sebelum peristiwa 27 Juli? Sebelum peristiwa 27 Juli. Jadi betapa tidak mudahnya bagi seorang wartawan pun, apalagi seorang politisi pada saat itu, apalagi seorang aktivis atau penggerak pro demokrasi pada saat itu beraktivitas. Bagi wartawan pun itu tidak mudah. Kita wartawan-wartawan pada saat itu juga menghadapi intimidasi, dan intimidasinya cukup keras. Mungkin bentuknya apa? Misalnya waktu itu saya ketika meliput, ada seorang yang kemudian mendatangi saya dan
dia bisa menceritakan keluarga saya dengan sangat baik. Berapa usia anak saya berasal dari mana, dan beberapa hal yang menjadi kebiasaan saya ketika berangkat dan pulang kerja. Perasaan Mbak Christine kalau diceritain gitu gimana? Gemeter juga lah. Iya. Anak masih kecil. Padahal orang itu ngomongnya baik-baik ya waktu itu ya. Iya. Dan di awal sepertinya sangat care. Gimana anaknya? Tapi kemudian langsung terkesiap, kenapa dia tanya soal anak? Dan ini orang yang tidak dikenal ya? Nggak kenal. Dan kemudian dia bisa menyebut usia anak saya. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Belum sekolah waktu itu. Usia anak saya, kemudian rute perjalanan saya ketika berangkat ke kantor dan pulang. Dan saat itu saya menyadari bahwa berarti saya ada dalam radar. Dan sedang diintimidasi. Ya, sedang diintai. Ya. Dan ketika kita mendengar berita-berita bahwa ada wartawan, aktivis, penculikan dan sebagainya, pada saat itulah alarm juga berbunyi. Jadi jangan remehkan peristiwa transisi demokrasi. Jangan pernah ada yang meremehkan atau menganggap tidak masalah. Menganggap enteng peristiwa yang terjadi pada masa transisi demokrasi dari masa otoritarian Orde Baru ke masa demokrasi saat ini. Sekarang kita bisa ngomong apa aja. Kita bebas bersuara apa aja, bisa beraktivitas bebas. Tapi pada saat itu, ketika saya masih menjadi wartawan muda dan masih punya anak kecil, ketika ditanya soal anak, soal rute perjalanan pulang, soal rumah, dan ditanyakan oleh orang yang belum pernah saya ceritain tentang kehidupan saya, itu sudah alarm yang kita udah berpikir apa yang akan terjadi esok dan seterusnya. Yang paling keras itu kan pengalaman wartawan di Jogja yang hilang dan mati itu ya. Itu siapa namanya? Udin. Wartawan Udin. Itu simbol wartawan menghadapi kekerasan Orde Baru itu di situ saya pikir. Dan ketika itu saya bersama teman-teman, kebetulan waktu itu saya liputan di Departemen Dalam Negeri, waktu itu namanya Kementerian Dalam Negeri, itu namanya Departemen Dalam Negeri. Dan pada satu ketika kita juga melakukan aksi untuk mendukung perjuangan Udin pada saat rapat kerja Bupati seluruh Indonesia. Waktu itu kita dengan peraga seadanya kita menyuarakan supaya Udin bisa ditemukan kembali. Kalau menurut Mbak, situasi seperti itu, seperti zaman Orde Baru itu, apakah akan kembali lagi? Kalau saya lihat sih mirip-mirip. Menuju apa sudah? Menuju dan mungkin sudah juga ya. Sebagian sudah, seperti kalau saya lihat misalnya anak-anak mahasiswa yang bersuara kritis, itu saya sih merasakannya apa yang terjadi saat ini mirip-mirip ketika saya seusia mereka ketika itu. Bahwa ketika bersuara keras, bersuara lantang, menyuarakan isi hatinya, kemudian dicari-cari. Mungkin mirip-mirip juga ketika saya melakukan liputan, kemudian ditanyain apa kabar anakmu, gitu. Itu pun sudah sebetulnya intimidatif karena dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal. Ya, seperti Ketua BEM UI yang kemudian Melkisedek yang kemudian tiba-tiba harus berhadapan dengan isu itu khas cara Orde Baru gitu. Iya. Itu saya ngerasa banget. Saya langsung tahu ini DNA-nya apa ini. DNA-nya apa? Iya. Saya sudah langsung bisa merasakan
oh tren seperti ini, gaya seperti ini DNA-nya apa saya udah tahu. Karena pernah mengalaminya dulu Karena ya. pernah Iya, mengalaminya iya. dan pernah menyaksikan yang dialami para aktivis. Ya. Untuk berikutnya kita menyoroti buku yang ditulis oleh Mbak Christine tentang ibundanya Pak Jokowi, yaitu Ibu Sujiatmi. Bisa Mbak ceritain bagaimana latar belakangnya, prosesnya, Ini buku dan mengapa memilih? ya. Buku ini menarik ya. Buku judulnya Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi ya. Buku ini terbit ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Belum dicalonkan menjadi calon presiden. Karena ini terbit April 2014. Ini buku kenapa kami menulis buku ini? Karena waktu itu kita sangat tertarik pada munculnya Pak Jokowi. Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa, yang berasal dari orang kebanyakan. Ya. Nah kemudian memang kita jadi ingin tahu pola asuh seperti apa sih yang diperoleh Pak Jokowi dari ibunya. Dan ketika kita bertemu dengan Ibu Sujiatmi, saya juga sering memanggilnya dengan panggilan Bu Noto. Itu memang kita bertemu dengan sosok perempuan yang sangat sederhana, yang yang rasanya saat ini sangat relevan untuk kita baca lagi. Yang mana? Padahal apa? Baik untuk para ibu di Hari Ibu ini maupun untuk Pak Jokowi barangkali juga perlu membaca ulang. Mudah-mudahan beliau pada saat buku ini launching juga sempat diceritain oleh ibunda almarhum. Saya sangat mengagumi Ibu Noto, Ibu Sujiatmi karena sangat sederhana, dan ketika kami menulis dan menginap di rumahnya, Bu Noto itu sering membuatkan kami sambal tumpang. Oh, sambal tumpang ya. Ya, masakan khas Solo, dan setiap kali saya bertemu dengan makanan itu saya pasti akan teringat Bu Noto. Bu Noto. Sambal tumpang, kemudian sayur-sayuran dan kerupuk gendar. Ya, Gendar. itu pasti akan disajikan oleh Sayurnya lodeh biasanya. Iya. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya perlu bacakan lagi. Tahun 2005 Jokowi terpaksa melepaskan jabatan ketua saat teman-temannya di Asmindo mulai mendorong Jokowi untuk maju dalam pencalonan wali kota Solo. Awalnya Jokowi bimbang. Jokowi datang ke Sujiatmi dan mengadukan permintaan teman-temannya. Sujiatmi awalnya terkejut dengan aduan tersebut. Ia bertanya ke Jokowi, apa motivasi Jokowi jika hendak terjun ke politik dengan maju sebagai calon wali kota Solo? Padahal saat itu bisnis mebel Jokowi sedang jaya-jayanya. Ini nasihat Bu Sujiatmi. Kalau kamu cari uang, dagang saja. Gedein perusahaanmu. Tapi kalau kamu nyalon wali kota, kamu harus jujur dan tidak boleh macem-macem. Jangan gunakan uang dari jabatan wali kotamu. Kalau mau kaya, jangan jadi wali kota. Jadi pengusaha saja. Kamu masih bisa ngembangin pabrikmu, bisa lebih besar lagi. Itu kata ibunya Pak Jokowi saat menasehati putra laki-laki satu-satunya ya. Sebelum menjadi wali kota. Iya, ketika memutuskan masuk ke politik.
Pada waktu Pak Jokowi itu mau jadi gubernur, ada nggak nasihat atau peran ibunya memberikan masukan? Ada nasihat-nasihat yang diberikan Ibu Sujiatmi ketika karir di politiknya semakin meningkat dan kemudian dicalonkan menjadi gubernur. Nasihat kesederhanaan yang diberikan Ibu Sujiatmi pada anak-anaknya, terutama ke Pak Jokowi, juga ada juga di buku ini, yang ketika anak-anaknya memaksa ibunya untuk punya mobil baru. Waktu itu Bu Sujiatmi mengatakan tidak menginginkan mobil baru, juga hal-hal lain yang ia tidak butuhkan. Seluruh barang baginya hanya punya nilai guna, fungsional, bukan nilai pamer. Baju dan sepatu yang ia pakai, kacamata dan tas yang ia kenakan bukan keluaran merek ternama. Semuanya jenis barang yang bisa dibeli di kawasan Solo. Hidup itu untuk apa? Kaya raya itu untuk apa? Untuk apa punya mobil 10? Apa iya kalau mau pergi 10-10-nya dipakai? Itu nasihatnya ketika itu. Lalu ia juga mengatakan, ia tidak membekali anak-anaknya dengan kekayaan berlimpah. Demikian juga ia berpesan pada anak-anaknya untuk tidak menimbun kekayaan bagi cucu-cucunya kelak. Karena masing-masing anak sudah memiliki rezeki sendiri-sendiri yang kelak akan mereka terima. Hidup itu jangan serakah. Kalau sudah punya rumah 1, mobil 1, bisa membiayai anak sekolah, punya tabungan buat hidup bermasyarakat, sudah cukup. Hidup apa adanya juga diamalkan, sekalipun anak sulungnya sudah menjadi pejabat dan mendapat penghormatan di banyak tempat. Layaknya ibu dari seorang pejabat, ia pun seringkali mendapat perlakuan istimewa dari masyarakat sekitar ia tinggal. Tapi dia selalu memilih jalan kesederhanaan, tidak mau fasilitasi. Saya mau jadi orang biasa saja. Kalau saya suka duduk di belakang atau di tengah, biarkan saja. Saya tidak mau dipamer-pamerkan. Ya, dari buku ini kita menangkap seorang ibu yang sangat bersahaja, mendidik anaknya kesederhanaan, dan Jokowi mengawali karir politiknya segala macam itu dari pesan ibunya ini. Ya. Kalau menurut Mbak Christine, kira-kira Pak Jokowi masih tetap mengikuti apa yang menjadi pesan dari ibundanya ini atau bagaimana menurut Mbak Christine? Saya tidak pernah berdekatan dengan Pak Jokowi, jadi saya tidak punya kemampuan untuk melihat itu. Ya. Ini kan masyarakat banyak yang mengkritik segala macam. Menurut Mbak Christine, benar nggak kritik masyarakat tersebut? Kira-kira? Sebagai penulis yang pernah menulis mendengarkan dan menerima amanat ya dari almarhum, tugas saya hanya ingin membacakannya lagi apa yang pernah disampaikan Ibu Sujiatmi untuk anak-anaknya dan terutama untuk Pak Jokowi, karena di buku ini disebutkan Ibunda Jokowi. Bu Sujiatmi pernah mengatakan juga, apa peparing Gusti Allah saja dijalani, ndak usah serakah, ndak usah punya kemauan yang muluk-muluk, karena nanti kalau ndak kesampaian bisa gelo, bisa kecewa. Bagi saya nasihat itu sangat dalam, artinya kesederhanaan Ibu Sujiatmi yang mengajarkan untuk anaknya tidak serakah, saya rasa relevan saat ini
dan relevan untuk semua ibu di Indonesia. Untuk mengajari anak-anaknya untuk tidak serakah, untuk memperoleh apa yang sudah menjadi jatahnya, yang apa peparing Gusti Allah saja dijalani. Ndak usah serakah, ndak usah punya kemauan yang muluk-muluk. Karena nanti kalau ndak kesampean bisa kecewa, bisa gelo. Ya. Demikian pemirsa, bincang-bincang dengan Mbak Christine, penulis buku-buku terbaru pada saat ini, kiranya bisa menjadi pelajaran juga buat kita. Pertanyaan terakhir, Mbak, buku apa yang rencananya akan Mbak tulis dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ada buku tentang Papua yang selama beberapa tahun terakhir saya bolak-balik ke Papua, melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana dan kebijakan pemerintah yang diberlakukan di Papua. Kira-kira kapan terbitnya buku Papua itu? Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Christine, semoga semakin semangat dalam menulis, memberikan pencerahan, memberikan pendidikan langsung pada masyarakat yang membaca buku-buku Mbak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, Yuk. Pak Web. Yuk, terima kasih.